يا آل طه أنتم نور لنا والشمس منكم تستمد سناها الخير كل الخير عند ولائكم وبكم نجاة النفس حين رداها نفسي تسلم للنبي ولاها المصطفى المبعوث من علياها ولمن بحقه هل أتى قد نازلت وبخيبر تشهد له قتلا محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صلى الله عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين المضطهدين. Salawat dan salam untukmu ya Rasulullah beserta keluargamu yang mazlumin. Kita masih dalam nuansa duka dan kesedihan Muhammad wa ali Muhammad. Kita berada di penghujung bulan Muharram, akan memasuki bulan Safar. Jadi kita akan tetap membacakan beberapa abyat syair, kemudian kita akan masuk pembahasan seputar syahada al-Imam Zainal Abidin salawatullahi wasallamuhu alaihi. Sallallahu wasallam alaika ya sayyidi wa ya maulaya wa ibna maulaya Aba Abdillah يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبو الأئمة وجهت سلامي إليك يا حسين. Duhai rahmat Allah yang begitu luas di muka bumi ini, wahai pintu umat yang dituju, wahai pelita cahaya umat, wajahtu salami ilaika ya Husain. Aku menghaturkan salam dari tempat ini kepadamu ya Aba Abdillah. Ma khaba wallahi man tamassaka bikum amina man laja'a ilaikum. Ya laytana يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. Seorang periwayat yaitu Minhal, sahabat daripada Al-Imam Zainal Abidin, ada sebuah riwayat yang kita baca di Maqtal Al-Khawarizmi qala wa kharaja Ali ibn al-Husain alaihi salam. Keluar suatu hari Al-Imam Zainal Abidin As-Sajjad dzata yaumin faja'ala yamsi fi suqi Damashq, dan beliau berjalan mengelilingi pasar yang ada di Damaskus ketika hari beliau ditawan beserta dengan wanita-wanita Amirul Mukminin, putri-putri Fatimah Az-Zahra. Mari kita haturkan hati kita untuk masuk dalam kesedihan mereka. Fastaqbalahul Minhal ibn Amr ad-Dababi, seorang sahabat ini menjumpai al-Imam kemudian bertanya kepada Imam, faqal fa kaifa amsayta ya ibn Rasulillah, bagaimana hari-harimu wahai Aba al-Imam As-Sajjad ya ibn Rasulillah, wahai putra Rasulillah. Faqal, maka beliau mengatakan, amsaytu wallah, aku telah menjadi hari-hariku kabani Israel fi ali Fir'aun, seperti orang-orang Bani Israel di keluarga Fir'aun, yudabbihuna abna'ahum, yang dibunuh laki-laki mereka, wa yastahyuna nisa'ahum,
dan dipermalukan wanita-wanitanya. Ya Minhal, wahai Minhal, amsatil Arab taftakhir ala al-ajam bi anna Muhammadan Arabi. Orang Arab berbangga bahwa Nabi Muhammad adalah seorang Arab. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, wa amsat Quraisy taftakhir ala sairil Arab bi anna Muhammadan minha. Bahkan Quraisy lebih membanggakan dari seluruh orang Arab karena Nabi Muhammad adalah Al-Quraisy. Kemudian kami keluarga Rasulullah, wa amsayna alu bait Muhammad, sedangkan kami keluarga Nabi Muhammad menjadi orang-orang, wa nahnu maghdubun madlumun, kami adalah orang yang madlum, yang dimurkai, yang tidak disukai, yang tidak dicintai, makhurun maktulun, bahkan terbunuh, musyarradun, terusir dari kota ke kota. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ala ma amsayna ya Minhal. Sungguh demikianlah keadaan kami wahai Minhal. Maka dari riwayat ini seorang syair menggambarkan, mada tara aqulu ya Minhalu wa musabuna dhaqat bihil aqwalu. Apa yang bisa aku ucapkan padamu ketika engkau bertanya kaifa amsait, bagaimana hari-harimu wahai putra Rasulullah? Maka musibatuna fa musabuna dhaqat bihil aqwalu, maka musibah kami itu sempit untuk kata-kata bisa menguraikan atas musibah kami. Bil amsi kunna fakhru Hashim fil wara, baru kemarin kami adalah orang-orang mulia dari Bani Hashim. Tatwi ila atabatina amyalu, mereka bermil-mil, berkilo-kilometer menuju kepada Atabat, ke tempat suci pusara Nabi Muhammad, mendatangi Nabi Muhammad dan keluarganya. Saat ini di mana mereka wahai Minhal? Al-yawm asbahna khawarij dinana, saat ini kami telah menjadi orang khawarij dari agama kami. Biru'usina tataqarrabul ardalu, dengan kepala-kepala kami yang di atas tombak didekati orang-orang ardal, orang-orang radil, orang-orang hina, orang-orang miras yang mengelepaskan kepala Abi Abdullah dan keluarganya. Awalaysa qad dubihal Husain bi Karbala, wahai Minhal, bukankah telah disembelih Al-Husain di Karbala? Wa tawaddarat min jismihi al-awsalu, dan telah terlepas berserak tubuhnya. Minhal law syahadathu fi harriha, wahai Minhal, kalau engkau menyaksikan Aba Abdillah, tubuhnya berserak di atas pasir yang panas, fi harriha mulqan tanahabu thawbuhul andalu, bahkan mereka mengeroyok pakaian yang dipakai, yang dikenakan oleh Abi Abdullah. Afdihi maslubal imamati afiran, aku menjadi tebusan jiwa untuk Al-Husain yang maslubal imamah, yang imamahnya telah diambil. Afiran, saat ini pipi kemuliaan Al-Husain berada di tanah. Qad jaa yuqatti'u kaffahul Jamalu Minhal, mereka datang hanya untuk sebuah sepotong cincin dari jemari Abi Abdullah. Jaa yuqatti'u kaffahul Jamalu, dilepaskan jemari Al-Husain untuk mengambil daripada sebuah cincin. Wa ashaddu khadbin hina suyyira dha'nuna, dan yang lebih menyakitkan lagi wahai Minhal, ketika mereka telah tiada, ketika kami diperjalankan. Wasara yamilu birasihil assalu Minhal ma'un bika anhu anal qana, aku apa yang bisa kabarkan kepadamu wahai Minhal, kepala Al-Husain di atas tombak. Wa huwal qatil yaquduhul qattalu,
Abu Abdullah qatil, telah terlepas, terbunuh, dan kepalanya diarak orang-orang yang membunuhnya. In ansal aqilata Zainaban, kalau aku bisa lupa maka aku tidak akan pernah lupa amehku Aqilah Bani Hashim Zainab. Tumi ilaihi wa dam'uhal hammalu, Zainab menyaksikan kepala Al-Husain dari atas tombak. Bahkan mereka meminta Zainab untuk dikeluarkan dari kemahnya. Zainab mana? Mereka mencari kecantikan Zainab untuk menyaksikan wajah paras Zainab. Mereka Zainab talla'uha wa harqu qulubha beras akhuha. Zainab keluarkan dari kemahnya, bakar hatinya menyaksikan kepala saudaranya Al-Husain di atas tombak. Bagaimana beliau wanita ini, tumi ilaihi wa jam'uhal hammalu, menyaksikan kepala Al-Husain di atas tombak, mengisyaratkan, wahai Aba Abdullah, ana Zainab al-Kubra, yang kemarin kau katakan meminta doa padaku, la tansini fi salatil lail. Wahai Zainab, permintaan Al-Husain terakhir, jangan engkau lupakan aku dalam salat malammu. Apa yang dikatakan Zainab, lisanul hal, a'usaqu bainal ida wa ana allati kanat bi khidriya tudrabul amsalu. Akankah aku digelendeng, dipertontonkan, wahai Aba Abdullah, sedangkan aku adalah peribahasa orang yang mengenakan keindahan hijab wanita. Itu ada pada Zainab saat ini dihinakan. Ayyam ayyam hayad dunya ayyam 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 hayad dunya ayyam yaumil ahl yahmuna يوم العيد يسلبون ayat dunia ayam. Demikianlah hari berlalu berputar. Hari ketika masih ada kakekku, mereka mencari muka untuk mencintai diriku. Yaumul ahl yahmuna, ketika ahli keluargaku semuanya masih lengkap, menjaga mencari muka mereka di hadapan kakekku. Yaumul ahl yahmuna yaumul ida yasalbuna, hari permusuhan kami diinjak-injak kehormatannya, dipermalukan. Bahkan binatang buas yang ada, binatang onta-onta dan binatang yang ada pada saat itu menangis untuk kesedihan Zainab salamullahi alaiha. Beliau mengatakan, Ajsam Ajsam aina tshufil ajsam. Oh duhai mata, aku telah menyaksikan tubuh-tubuh berserak di atas tanah. Ajsam, ajsam, aina tshufil ajsam. Kemudian Zainab mengatakan, Bikhiyam, bikhiyam yaumil haram, bikhiyam, di kemah. Di hari bulan haram aku tinggal di kemah, wahai Jaddah wa Muhammadah. Istri-istri orang durjana, para wanita-wanita berdurjana itu tinggal di istana. Yazid dan istrinya tinggal di istana. Putri Fatimah Zainab al-Kubra tinggal di kemah. Bikhiyam, bikhiyam يوم الحرم بخيام إنا لله وإنا إليه راجعون فسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحباب، أحييكم بتحية إسلامية فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita duduk bersama sekedar untuk menghidupkan kembali majalis Ahlul Bait, ihya amrihim, menghidupkan perkara Ahlul Bait. Alhamdulillah, di majlis ini, di muassasah yang amirah ini, luar biasa, majlis demi majlis dihidupkan atas dasar kecintaan kepada Ahlul Bait, pengikutan dan wilayah kepada mereka. Muassasah At-Tadhhir yang dicetuskan, yang didirikan oleh Samahatul Marhum Al-Ustadz Ar-Rahil
Ahmad Rusdi Al-Idrus, Allah yaghfir lahu, dan mengangkat derajatnya di sisinya dan dikumpulkan bersama Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, a'zamallahu ujurana wa ujurakum bimusabina bi sayyidina wa maulana Zainul Ubbad Ali ibn al-Husayn as-Sajjad salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala abaihi wa durriyatihi. Salam dan salawat kita kepada yang kita saat ini menghidupkan hari syahadah beliau, yaitu hiasan para orang-orang hamba Allah, Zainul Ubbad Al-Imam Ali ibn Husayn As-Sajjad, yang selalu sujud kepada Allah, yaitu beliau Ali putra Al-Husayn, putra Ali bin Abi Talib, putra Fatimah Az-Zahra, putri Muhammad ibn Abdullah, Rasulul Islam, Nabi Islam Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bisa dibayangkan bahwa Al-Imam Zainal Abidin, beliau imam yang keempat dan beliau yang melanjutkan kepemimpinan ba'da Abihil Husain alaihi salam. Kalau Islam ini dipimpin Nabiul Islam, Nabi Islam adalah Nabi Muhammad al-Mustafa, kemudian kepemimpinan berubah. Itu semua diyakini. Kalau muslimin meyakini khilafah, kekhalifahan, kepemimpinan dengan sistem khilafah, maka kami meyakini kepemimpinan yang sama, tapi bukan sekedar khilafah, tapi disebutnya imamah yang a'la martabatan minal khilafah, yang lebih tinggi derajatnya daripada khilafah. Karena khalifah hanya sebagai pusat pemerintahan sosial, pusat pemerintahan politik, pusat pemerintahan duniawi. Sedangkan imamah itu lebih daripada al-khilafah. Al-imamah yaitu imam baik di dunia dan di akhirat. Urusan amrun dunyawi wa amrun ukhrawi kita serahkan secara mutlak kepada imam yang dipilih langsung oleh Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga sistem kepemimpinan yang disebut dengan imamah a'la minal khilafah. Karena khilafah hanya kepemimpinan politik, kepemimpinan tertinggi yang menguasai sebuah daerah teritorial, menguasai dari barat ke utara, ke timur dan lain sebagainya, maka orang tertingginya disebutnya khalifah. Mereka memiliki sistem khalifah. Sehingga ini yang mungkin berkali-kali saya sampaikan, yang membedakan al-jauhariyul asas, yang membedakan kita madrasati ahlul bait dengan selainnya adalah al-imamah inilah, kepemimpinan inilah. Sehingga kalau kita ditanya man antum, nahnu ahlus sunnah wal jamaah plus imamah. Kami adalah orang-orang sunnah, orang-orang sunniyun yang meyakini imamah ahlul bait, yaitu kepemimpinan ba'da Rasulullah, berpindah langsung yang dipilih oleh Allah melalui lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dalam seluruh kesempatan dalam kehidupan Islam, dari sejak awal risalah sampai beliau mendapatkan kemuliaan syahadah dan meninggalkan dunia. Nabi Muhammad telah dipilih penggantinya Ali bin Abi Talib, setelah Ali putrahnya Al-Hasan, setelah Al-Hasan putrahnya Al-Husain, setelah Al-Husain yaitu sahibud dzikra yang kita kenang hari-hari ini, yaitu Al-Imam As-Sajjad salawatullahi wasalamuhu alaihim ajma'in. Al-Imam As-Sajjad adalah saksi hidup Karbala. Beliau adalah saksi mata yang menyaksikan kebengisan umat pada saat itu. Umat yang selalu dikatakan bahwa Al-Husain, kita sampaikan di muhadharat, di ceramah-ceramah, dan kita ingin menyampaikan supaya umat ini melek. Akankah Al-Husain dibunuh oleh kaumnya sendiri, oleh pengikutnya sendiri, oleh syiah-syiahnya sendiri? Hasya wa kalla. Tidak demikian seperti yang digambarkan oleh beberapa orang-orang yang mengeklaim dirinya sebagai muslimin, atau terlebih mereka adalah orang-orang Muhammad ibn Abdul Wahhab, Wahhabiyun, mengatakan bahwa Al-Husain qutila bisayfi syi'atih. Al-Husain terbunuh dengan pedang-pedang syiahnya sendiri. Ajib amru syiah, mengherankan perkara orang-orang syiah. Mereka memanggil imamnya Al-Husain, kemudian Al-Husain syahid, setelah syahid ditangisi sampai ribuan tahun hingga saat ini. Apa benar bahwa yang membunuh Al-Husain salawatullahi wasalamuhu alaih yaitu mereka yang disebut dengan Syiatu Amirul Mukminin, pengikut Ali bin Abi Talib? Sesungguhnya mereka itu adalah ab'adun nas, orang yang paling jauh dari aroma kepemimpinan dan kesyiahan Ahlul Bait. Mereka bukan lagi yang disebut Ahlul Bait.
Lalu siapa yang mensurati Al-Husain alaihissalam? Yang mensurati Al-Husain seperti Habib ibn Mudhahir adalah orang yang pada akhirnya sampai mencucurkan darah termuliahnya syahid bersama Al-Husain. Habib ibn Mudhahir al-Azdi yang akhirnya mendapatkan kemuliaan, disendirikan kuburannya karena ada Bani Asad yang banyak yang membantu prosesi pemakaman ajsad, pemakaman jasad-jasad syuhada'i Karbala. Yang menulis juga ada Syabas yang akhirnya tergiur dengan dunia. Bisa dibayangkan dari mulai wafatnya Ali bin Abi Thalib tahun 40 Hijriah dan Al-Husain putra Amirul Mukminin syahid tahun 61 Hijriah. Ada 40 tahun kekuasaan ini telah berpindah dari poros Alawi, dari poros kebenaran ajaran Ahlul Bait telah dikuasai oleh Bani Umayyah. Sebagai pemimpin tertingginya adalah Muawiyah, bapak daripada Yazid yang telah melakukan semuanya. Ajib amru muslimin, khususnya para Wahabiyah yang masih enggan dan tidak mau memberikan cerca kepada Yazid, padahal semuanya, bahkan Alawiyin, bahkan orang-orang tokoh besar saat ini, banyak ulama yang mengatakan membolehkan untuk dengan sengaja melaknat kepada Yazid karena Yazid telah melakukan dosa besar. 3 dosa besar yang diulang semua sejarawan tahu dosa besarnya Yazid. Yang pertama, ketika dia duduk di kursi kekuasaan, melakukan pembunuhan kepada Al-Husain ibn Ali. Cukup satu darah ini menggugurkan semua semua kebaikan yang ada. Yang ada hanya keburukan untuk Yazid. Adakah kebaikan kalau dia telah berani untuk membunuh darah yang harus dijaga? Addu 'alaiha bin nawajid. Harusnya kamu genggam, kamu elok-elokkan, kamu indah-indahkan darahnya. Harusnya yatabarrakuna bil Husain, menjadikan sumber barakah Allah adalah Al-Husain. Tapi mereka membunuh Al-Husain. Sehingga nanti saya akan kembali, apakah benar yang membunuh Al-Husain adalah para Syiahnya atau tidak? Tab'an jawabannya tidak. Yazid di pemerintahan pertamanya membunuh Al-Husain. Kemudian setelahnya menghalalkan Waqi'atul Hurra, kawasan di Hurra di Madinah dibebaskan oleh prajurit Yazid yang ribuan itu masuk di Madinah dan menghalalkan wanita seluruh ada yang di Madinah untuk melakukan persekusi kepada wanita-wanita pada saat itu, untuk menghalalkan semua yang ada pada mereka, darah, harta, wanitanya, semuanya dilakukan. Tahun berikutnya lahir ribuan anak-anak haram dari apa yang dilakukan oleh Yazid. Waqi'atul Hurra yang terjadi di Madinah. Kemudian melempari Ka'bah dengan manjanik. Tahun berikutnya Ka'bah hurmatullah, kehormatan Allah, Baitullah, Ka'bal Musyarrafah yang man dakhala alaihi aminan, yang masuk ke dalam Ka'bah itu dijaga keamanannya, ini oleh Yazid dilempari dengan ketapel, dengan batu yang diberikan kain, kemudian dibakar. Ada yang dilakukan Yazid. Kemudian akankah Al-Husain alaihi salam dibunuh dengan seperti yang dilakukan, bahwa Al-Husain dibunuh oleh para pengikutnya? 40 tahun, 20 tahun dari mulai tahun 40 sampai terbunuhnya Al-Husain pada awal tahun 61 Hijriah. 20 tahun inilah mereka membangun kekuasaan. Tidak lagi tersisa para pecinta Ahlul Bait. Tidak lagi tersisa Syi'atu Amirul Mukminin fil Kufah. Benar, Ali bin Abi Thalib menjadikan pusat pemerintahannya adalah di negeri, di kota Kufah. Akan tetapi setelah mereka membunuh Ali bin Abi Thalib fi mihrabi salatih, di dalam mihrab salatnya terjadi transmigrasi. Mereka mengusir besar-besaran para Syiah Ahlul Bait, dilempar ke Iran, ke Turkmenistan, ke negeri-negeri mujawirah yang ada di dekat Kufah. Dimasukkan ke Khuzestan, dimasukkan ke Khurasan, sehingga mereka tersebar, tidak lagi berpusat di Kufah. Yang masih tersisa di Kufah cukup dengan mereka melakukan hal tersebut, dipenjarakan, dibunuh. Sehingga pada tahun 60 ketika mereka surat menyurati itu memang dengan sengaja dilakukan dengan bayaran yang mereka lakukan. Oleh karena itu Al-Husain tidak serta-merta mempercayai surat tersebut, melainkan mengirim beberapa kali delegasi, mengirim Muslim ibn Aqil sebagai delegasinya. Hada siqati min ahli baiti, akhi wa siqati min ahli baiti. Saudaraku
dan orang terpercaya dari keluargaku, Muslim ibn Aqil, untuk berangkat terlebih dahulu membaca bagaimana situasi lapangan di Kufah. Apa benar seperti surat yang mereka lontarkan dari Bani Umayyah? Ternyata apa yang didapati oleh Muslim? Muslim harus terbunuh, dan setelah dengan sengaja mereka membiarkan sampai Muslim memberikan surat bahwa mereka harus datang segera. Dikirimkan surat, ketika surat dikirimkan dari Muslim ke Imam Al-Husain, baru mereka membunuh Muslim ibn Aqil. Dikirim lagi As-Saidawi, saudara susuhnya Al-Imam Al-Husain, berangkat ke Basra, berangkat juga, dibunuh juga. Semua, Ibn Yaqtur dan lain sebagainya, delegasi-delegasi Al-Husain. Al-Husain seorang panglima perang yang tahu betul bagaimana keadaan, sehingga mereka membumi hanguskan semua yang ada, mempersiapkan Al-Husain jauh dari kota Hijaz, dari kota Madinah dan Makkah. Baru mereka ketika sampai Al-Husain telah dipersiapkan, disambut oleh 1000 prajurit yang dipimpin oleh Hur ibn Yazid Ar-Riyahi di tempat perbatasan antara negeri Hijaz dan negeri Irak. Disambut oleh Hur 1000 orang. Wa yuja'ji Al-Husain, mengepung Al-Husain. Oleh karena itu para ulama mengatakan laula taubatuhu wa husnul aqibah, kalau tidak karena taubat dan dia mendapatkan taufik untuk kembali kepada jalan kebenaran, orang pertama kali yang paling terkutuk adalah Hur ibn Yazid Ar-Riyahi. Akan tetapi terkesima dengan perlakuan Al-Husain sepanjang perjalanan. 1 minggu sebelumnya sampai tinggal di kota Karbala, sampai hidup di Karbala, sampai pada puncaknya Ashura, menyaksikan ini bukan orang biasa, ini adalah putra Rasulullah, putra Fatimah Az-Zahra. Khuyyirtu bainal jannati wan nar, fa wallahi lakhtartul jannah minan nar. Aku akan lebih memilih untuk masuk surga bersama membela Al-Husain daripada melakukan pembunuhan atasnya. Datang dengan menekukkan kepalanya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, mengatakan hal min taubah ya benar Rasulullah, adakan kesempatan aku taubat. Diberikan taubat dan gugur syahid sebagai ansar Abi Abdullah Al-Husain. Kemudian, cukupkah ada imamah ini? Pentingnya kita melek akan imamah. Al-Husain dibunuh oleh para pengikutnya. 20 tahun yang dibangun, tidakkah cukup untuk tidak lagi menyisakan bahkan aroma orang-orang Syiah di Kufah? Tidak ada. Yang ada dipenjarakan, dibunuh, diusir, ditransmigrasikan, dipindahkan, dihijrahkan jauh-jauh dari pusat pemerintahan mereka. Yang lebih mengherankan lagi, di dalam maulid kita baca misalnya mauliduhu fi Makkah wa hujratuhu fil Madinah wa sultanuhu fi Syam. Ayu Bani Umayyatin hada. Bani Umayyah terang-terangan. Sejak kapan Nabi Muhammad membangun sultan kerajaan Nabi Muhammad di Syam? Jelas ini Bani Umayyah yang membuat. Sehingga semuanya ini samar-samar jadi abu-abu. Sehingga 20 tahun tidak tersisa, dan dengan gamblang Abi Abdullah Al-Husain ketika hari Ashura, kalau memang yang dihadapannya ini 30.000 orang yang siap menghunuskan pedangnya di hadapan leher Abi Abdullah Al-Husain, kalau mereka sebagai pengikut Ali, kalau mereka sebagai syi'atu Ali, syi'atu Amirul Mukminin, harusnya Al-Husain mengatakan ya syi'ata Abi, wahai pengikutnya ayah-ayahku. Akan tetapi apa yang diteriakkan di hadapan 30.000 orang? Tidakkah cukup dokumentasi yang kuat? 30.000 pasang mata, 30.000 pasang telinga mendengarkan Abi Abdullah, yang kemudian meriwayatkan dari musuh itu Abi Abdullah mengatakan, ya orang-orang yang ada di hadapannya siapa? Akankah disebut ya syi'ata Abi? La wallah. Al-Husain mengatakan ya syi'ata al Abi Sufyan, wahai syiahnya Bani Abi Sufyan, syiahnya Bani Umayyah, bukan syiah Ahlul Bait, bukan syiahnya Jaddih, bukan syiat Abi Ali Al-Murtada, hasya wa kalla. Beliau mengatakan ya syi'ata ala Abi Sufyan, in kuntum la takhafuna al-ma'ad fakunu ahraran fi dunyakum. Kalau kamu wahai orang-orang Bani Umayyah, 30.000 menghunuskan pedang di hadapanku, yataqarrabuna ilallah bidami, berupaya mendekatkan diri dengan menghancurkan, mencecerkan darahku, wahai Bani Umayyah,
kalau kamu tidak takut dengan hari ma'ad, hari kebangkitan, yaumul qiyamah, minimal jadilah orang yang bebas di dunia. Jangan jadi budak orang-orang yang diatur atasanmu. Jangan takut kalian. Akankah kalian tidak pernah mendengarkan hadis Rasulullah Itmamil Hujjah yang disampaikan Al-Husain di hadapan mereka? Tidakkah kalian pernah mendengarkan hadisu jaddi Muhammad, sabda kakekku Rasulullah Muhammad yang mengatakan fi haqqi wa haqqi akhi Al-Hasan, aku dan abangku Al-Hasan, bahwa Al-Hasan wal Husain sayyidah syababi ahli jannah. Kalau kalian mungkin tidak mendengar, silahkan tanyakan orang-orang yang pernah mendengar. Tanyakan kepada siapa? Jabir bin Abdullah Al-Ansari, tanyakan kepada Abi Sa'id Al-Khudri, tanyakan sahabat-sahabat yang masih hidup. Kalau kalian mungkin tidak pernah dengarkan hadis tersebut, tanyakan ini. Ruwatul hadis masih ada di tengah-tengah kalian. Oke, kalau kalian masih tidak pernah mendengar, tidak punya kesempatan tanya, afatashukkuna annani ibnu binti nabiyyikum wala ibnu binti nabiyyikum ghairi fi hadhihi dunya. Akankah kalau kamu tidak pernah dengar, tidak sempat tanya, ragukah kalian kalau aku ini adalah putra Fatimah? Fatimah adalah putri Nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ragukah kamu bahwa aku ini adalah Husain, putra Fatimah, putra Muhammad Nabiyil Islam, yang kalian ini anqadakum bijaddi Muhammad, yang Allah selamatkan kalian ini dari kegelapan dengan risalahnya kakekku Muhammad. Kalian ragu dengan ini? Aku ibnu Ali bin Abi Thalib ibnu Fatimah. Apa yang dijawab? Lihat perwakilan orang-orang Bani Umayyah. Butunuhum mal'a minal haram, istahwada alaihimus syaitan fa'ansahum dzikrullah. Karena perutnya sudah penuh dengan hal yang haram, selalu miras, selalu rashwah, dapat sogoan, dapat bayaran, gila jabatan, gila dunia, petang semuanya. Tidak bisa lagi melihat sebenarnya, tapi mereka tahu siapa Al-Husain. Maju perwakilan mereka yaitu Shimr ibn Diljawsan. Sudah, wahai Husain, jangan banyak bicara, jangan banyak bahasa kasarnya, kalimatnya jangan banyak compang-camping, ucapan-ucapan yang tidak perlu. Saya tahu siapa dirimu. Kamu adalah Husain, kakekmu adalah Rasulullah, nenekmu adalah Khadijatul Kubra, ibumu adalah Fatimah Az-Zahra, ayahmu adalah Ali Al-Murtada. Semuanya kami tahu. Walakin, tahulah, jaizatu Yazid arja indi min syafaati jaddik. Hadiah yang dipersiapkan Yazid lebih aku harapkan daripada syafaat mbahmu, syafaat kakekmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau sudah dunia mengelabui mata, mengelabui hati, wassalamualaikum, lupa semuanya. Tahu dan mengenal Al-Husain dan melakukan pembunuhan kepada Abi Abdullah Al-Husain. Oleh karena itu, akankah Al-Husain terbunuh dengan pedang para pecintahnya? Jawabannya, dari mana para pecintahnya? Orang-orang Bani Umayyah jelas. Yang bertanggung jawab adalah Yazid. Panglima tertingginya adalah Ubaidillah ibn Ziyad ibn Abi. Orang keduanya adalah Umar bin Sa'ad. Panglima yang ada di sana adalah Shimr ibn Al-Jawshan, kemudian Syabas ibn Rabi. Semuanya Bani Umayyah. Tidak ada satupun mereka raihah min rawaihit tasyayyu. Tidak ada sama sekali aroma kesiahan. Dulunya pernah ikut bersama Ali bin Abi Thalib. Dulunya pernah bergabung dengan Jaishu Ali bin Abi Thalib. Siapa? Bahkan Shimr, bahkan Syabas. Lihat jawabannya. Benar, ketika pada saat itu, ketika umat telah memberikan baiat ba'da maqtali Utsman, khalifah ketiga Khulafaur Rasyidin, mereka memberikan baiatnya kepada Ali bin Abi Thalib karena di tengah umat tidak ada yang lebih layak lagi selain Ali bin Abi Thalib setelah Utsman. Mereka mendaulat, menjadikan Ali sebagai pemimpinnya. Mereka juga ikut memberikan baiat kepada Ali bin Abi Thalib. Yadkhul kama dakhala alaihil muslimun, masuk apa yang dimasukin oleh semua muslimin. Kemudian ketika terjadi percekcokan, ada peperangan, perang Jamal pertama kali dipimpin oleh Ummul Mukminin Aisyah dengan Talha wa Zubair, terbunuh dari kedua belah pihak puluhan ribu. Tidak lama setelahnya Muawiyah menuntut kepada Ali bin Abi Thalib selaku khalifah yang dibaiat
melakukan pembunuhan dan perang dengan Ali bin Abi Thalib, perang Siffin. Disinilah mereka mulai yataza'za'. Ketika kelabuan daripada Amr bin As melakukan tahkim, meminta tahkim dengan apa? Mengelabui muslimin, meletakkan Al-Quran di atas tombaknya, seolah-olah meminta gencatan senjata. Ketika kemenangan di ujung mata Jaishu Amirul Mukminin, mereka mengatakan kita harus tetap meminta gencatan mereka, harus kita indahkan. Semua yang ada di sekitar Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, kemenangan di hadapan kita lanjutkan. Dan Amirul Mukminin hendak melakukan hal tersebut. Lihat umat pada saat itu yang hanya sekedar memberikan baiat tapi tidak tahu kualitas siapa Ali bin Abi Thalib. Engkau dikelabui dengan Al-Quran yang samit, Al-Quran yang diam, yang mereka letakkan di atas tombaknya untuk meminta genjatan. Ana Al-Quranun natiq, aku Al-Quran yang mengeluarkan suara, Al-Quran yang berbicara. Kana khuluquhul Quran, akhlaknya Al-Quran, kalamnya Al-Quran, hukumnya Al-Quran. Ana Al-Quranun natiq. Jangan percaya ke mereka, tetap mengatakan al-hukmu lillah la laka wa la li Muawiyah. Hukum ini, pemerintahan ini, kekuasaan ini milik Allah, bukan milik engkau wahai Ali, dan juga bukan milik Muawiyah. Timbullah separatis baru, pemberontakan baru, yaitu orang-orang Khawarij. Inilah cikal bakal mereka yang disebut Khawarij. Dengan Khawarij inilah dianggap orang-orang Ahlul Bait saat ini adalah Khawarij. Khawarij adalah yang keluar dari baiatnya Ali bin Abi Thalib dan tidak mau menjadikan Muawiyah sebagai khalifahnya. Maka mereka Khawarij. Kharij dari Muawiyah, keluar dari Muawiyah dan keluar dari Ali bin Abi Thalib. Mereka yang serombongan tadi ini bersama Ali bin Abi Thalib langsung lari terbirit-birit meninggalkan Ali bin Abi Thalib, bergabung dengan orang-orang Khawarij. Inilah yang akhirnya melakukan pembunuhan kepada Abi Abdullah al-Husain, yang melakukan apa? Persekusi dengan mencecerkan darah Abi Abdullah al-Husain salawatullahi wassalamuhu alaih. Jadi mereka bukan lagi pengikut Ahlul Bait. Jadi mereka bukan lagi tasyayyu'. Ada lagi syubhah yang mereka lontarkan bahwa Al-Husain adalah qutila bisayfi jaddih. Pentingnya kita mengenal imamat Ahlul Bait, kepemimpinan ilahiyah, kepemimpinan Tuhan. Al-Husain memang harus terbunuh dengan pedang kakeknya sendiri. Al-Husain qutila bisayfi jaddih. Bagaimana bisa? Mereka membuatkan hadis. Ada hadis yang mengatakan barang siapa kharaja an bai'atil muslimin fahadduhu al-qatl. Barang siapa yang keluar dari bai'atnya orang-orang muslimin, maka ganjarannya, maka hadnya adalah al-qatl, kematiannya. Al-Husain keluar dari bai'atnya orang-orang muslimin. Pada saat itu muslimin telah memberikan bai'at kepada waliyil ahad, putra mahkotahnya Muawiyah, yaitu Yazid sebagai khalifah. Dan Hadal Husain alaihi salam tidak mau memberikan apa? Tidak mau memberikan baiatnya kepada Yazid, maka hadduhu al-qatl. Maka definisinya dia harus terbunuh. Maka Al-Husain layaknya beliau terbunuh dengan pedang kakeknya sendiri. Mal jawab, apa jawabannya? Apa benar demikian bahwa Al-Husain adalah gerakan separatis, gerakan yang tidak mau memberikan baiat kepada muslimin? Ya muslimin, harusnya antum yang kami tanyakan. Akankah kita menyalahkan Al-Husain dengan perjuangannya, melakukan islahnya, melakukan semuanya sampai terbunuh, sampai tertawan wanita-wanitanya, hanya demi apa? Hanya demi kekuasaan, dianggap separatis? Al-jawab, akankah Al-Husain terbunuh dengan pedang kakeknya? Al-Husain memang dengan sengaja tidak mau memberikan baiat kepada Yazid, dan Yazid bukan orang yang diberikan baiat kepada muslimin, melainkan dengan paksaan. Semuanya sudah jelas, kita buka lagi MOU-nya, perjanjiannya, hitam di atas putihnya apa? Al-Hasan putra Ali bin Abi Thalib ketika mengalah dengan melakukan hudnah, perdamaian dengan Muawiyah dengan berbagai macam syarat. Syaratnya adalah kamu aku jadikan
Apa? Agar muslimin menjadikan engkau sebagai khalifahnya dengan syarat. Salah satu syarat pentingnya, jangan menunjuk putra mahkota setelahmu kecuali engkau perkara Islam ini kembalikan kepada muslimin, dirembukkan bareng. Alasannya kan mereka senang dengan syura, dengan musyawarah, dengan pemilihan, dengan lain sebagainya. Kembalikan ke muslimin, biar muslimin yang memilih siapa khalifah setelahmu. Jangan lagi menunjuk siapapun. Baru ditandatanganin semua persyaratan-persyaratan yang diberikan oleh Al-Imam Al-Hasan, diinjak-injak dengan kakinya. Semua syurut yang diberikan Al-Hasan itu berada di bawah telapak kakiku. Langsung. Artinya apa? Semuanya dilanggar. Tidak boleh melakukan pertumpahan darah, tidak boleh melakukan perampasan, tidak boleh begini, tidak boleh menentukan siapa penggantinya dan lainnya. Semuanya dilanggar oleh Muawiyah dan mempersiapkan untuk putranya yang fasik, yang fajir, yang khammar ini untuk menjadi khalifah sebagai pemimpin tertinggi muslimin. Akankah Al-Husain harus memberikan baiat seperti ini? Akankah demikian dianggap sporadis sehingga Al-Husain terbunuh dengan sayfi jaddih? La hasya wa kalla. Tidak mungkin hal demikian. Oleh karena itulah kita harus tahu bagaimana apa yang dilakukan oleh Abi Abdullah. Abi Abdullah mengatakan bahwa pergerakanku adalah kematian dan siapa yang tidak bergabung denganku adalah lam yudrikil fath, tidak akan mendapatkan kemenangan. Lalu kemenangan yang mana? Islah yang mana yang didapati oleh Abi Abdullah? Kasat mata beliau mendapatkan semua kekalahan tersebut. Kalau hitung-hitungan matematis, kalah mutlak. Darahnya tercecer, darah keluarganya hancur, keluarganya dienyahkan, diinjak-injak kehormatannya. Kemenangan yang mana yang dijanjikan oleh Abi Abdullah? Ayu islah? Islah yang mana yang diperjuangkan? Ayu fath, kemenangan dan keterbukaan yang mana yang diperjuangkan oleh Abi Abdullah? Kenapa beliau dengan berbagai macam opsi yang ada di depannya, pilihan-pilihan yang ada di depannya, beliau lebih memilih untuk berjuang dan mengorbankan dirinya dan mengorbankan keluarganya dan sahabat setiahnya untuk gugur, daripada kalau sekedar memberikan baiat, beliau akan menjadi pemimpin tertinggi. Jadi orang istimewanya Yazid, apa salahnya? Inilah beliau mengatakan bahwa tidak boleh Islam akan keluar dari porosnya. Tidak boleh Islam ini berubah seperti yang diinginkan oleh mereka. Tidak boleh Islam ini dimanipuli, dirubah dan dijadikan semuanya gaya Islam Umawi. Inilah kemenangan yang sebenarnya kalau kami ingin melihat kemenangan yang dijanjikan. Dijawab oleh putra beliau sahibul dzikra yang kita akan masuk dengannya, yaitu Al-Imam Zainal Abidin. Manil ghalib? Siapakah yang menang? Naam, Al-Husain tertumpah darahnya. Naam, ditawan putri-putrinya, wanita-wanitanya, diarak keliling kota, kepalanya dihadiahkan kepada Taghiyah Yazid. Tapi manil ghalib? Siapakah kemenangan itu? Kalau saat ini, di tahun ini, dari generasi ke generasi masih ada Islam yang sebenarnya, fata'lam manil ghalib. Taulah siapa yang melakukan islah sebenarnya. Siapa Al-Fatih sebenarnya. Al-Fatih yang membuka dan memberikan kemenangan kepada kita. Karena perjuangannya Abi Abdullah yang diwakili oleh Al-Imam Zainal Abidin ketika ditanya manil ghalib, siapa yang menang? Kalau kamu masih bisa mendengarkan adzan hingga saat ini, maka fata'lam manil ghalib, maka kamu akan mengenal siapa yang menang dalam peperangan ini. Yang menang adalah Abi Abdullah Al-Husain. Karena dari awal Muawiyah beliau membangun semuanya, menggelontorkan miliaran dolar kalau saat ini, yakni uang dengan guniyah, uang yang dalam bentuk emas, darahim dan dinar yang dikeluarkan, itu menjadi habaan mansura dengan perjuangan Abi Abdullah. Semuanya terbuka, suqutul aqni'ah, jatuhnya topeng-topeng mereka yang berupaya menggambarkan, menggambarkan Islam yang dianggap Islam, padahal itu adalah Islam Umawi. Al-Husain dengan kegugurannya, dengan kesyahidannya, membuka topeng-topeng mereka sehingga mengenalkan Islam yang sebenarnya. Maka kalau masih ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fata'lam manil ghalib, maka kamu akan tahu siapa yang menang
Dan saya akan akhiri pembahasan kita tentang Al-Imam Zainal Abidin. Beliau dikenal tidak ikut melakukan perjuangan fi waqi'atul Taff di hari Asyura, karena alasan beliau adalah alil. Beliau marid, yakni alil artinya sakit. Maka beliau saqata anil jihad. Beliau gugur dari kewajiban melakukan jihad di hari Asyura. Apa demikian atau ada riwayat yang lainnya? Inilah upaya media-media pada saat itu Bani Umayyah untuk memberangus jangan sampai perannya Ali Zainal Abidin. Beliau menurut riwayat yang akhirnya awakhir ulama mutaakhirin, ulama kontemporer saat ini lebih meyakini dan menguatkan ucapan yang ini, yaitu beliau qatala ma'al Husain. Beliau berjuang dan berjihad bersama Abi Abdullah al-Husain. Kalau sakit, beliau memiliki putri yang sakit seperti Fatimah Alilah, Fatimah bint al-Husain al-Alilah. Fatimah al-Alilah ditinggalkan karena sakit. Akankah Al-Imam Zainal Abidin sakit? Sakitnya apa? Kenapa kok tidak ikut jihad? Beliau keluar dari Madinah ke Makkah, dari Makkah sampai di Irak, sampai hari Tasu'a, hari 9, tidak ada riwayat satupun yang mengatakan beliau sakit. Tidak ada yang menceritakan bahwa beliau mendera sebuah penyakit tertentu. Yang ada adalah disebutnya dalam riwayat adalah urtusta, yakni murtas, seorang yang berjuang kemudian terluka di medan perang. Disebutnya dalam bahasa Arab adalah murtas, yaitu orang yang terluka di medan perang, maka gugur kewajiban jihadnya dan diminta oleh Abi Abdullah, wahai saudariku Zainab, ihbisi, jaga dia, tahan dia, sudah cukup luka yang beliau lakukan ini untuk berjuang bersamaku, menggugurkan kewajibannya, kaila takhlul ard min itrati Muhammad, sehingga tidak kosong bumi ini dari keturunan Nabi Muhammad yang diwakili oleh putra Al-Husain, yaitu Ali Zainal Abidin ibn Husain alaihi salam. Jaga dia. Jadi beliau sakitnya adalah apa? Sakit karena melakukan perjuangan menghunuskan pedang kepada musuh-musuh Al-Husain sampai terluka, yakni murtazan, kemudian dibawa kembali ke kemah dan dijaga oleh Zainabil Kubra salamullahi alaiha. Sehingga beliau alil, beliau maridi Karbala karena melakukan perjuangan bersama Al-Husain yauma Asyura. Sehingga ini yang lebih dikuatkan. Tapi kalau beliau sakit, bisa jadi juga hikmah Allah untuk melanjutkan kepemimpinan berdasarkan riwayat yang masyhura yang mengatakan beliau sakit. Kapan sakitnya? Yauma Asyura bidzat, hari pagi hari waktu Asyura. Tiba-tiba beliau merasakan rasa panas untuk menggugurkan kewajiban jihadnya. Allah dengan hikmahnya, dengan keadilannya, hikmatullah memberikan asabahul marad, sakitnya adalah al-humma, sehingga beliau tidak bisa berdiri dari ranjangnya, sehingga tidak ikut berjuang bersama Al-Husain. Riwayat yang masyhura dianggap beliau sakit. Tapi riwayat yang begitu kuat yang banyak diriwayatkan para ulama kita, beliau adalah murtadzan, yang beliau adalah orang yang telah terluka dalam medan perang, kemudian tidak melanjutkan jihadnya, kemudian lanjut ke pemimpinan dan menjadi saksi hidup. Bisa dibayangkan semua saksi-saksi Karbala dari Ahlul Bait itu menyusul syahadah Al-Husain dengan cepat. Istrinya Rabab tidak bisa tahammala haulan kamilan, hanya mampu menahan kehidupan dunia ini 1 tahun, yang bisa hanya menangis beliau. Dikatakan ketika masuk Muharram tahun berikutnya 62, beliau tiba-tiba datang ajalnya dan wafat. Wahakada Zainabil Kubra, riwayat yang paling lama beliau adalah 64 Hijriyah yang masyhur. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau juga wafat di tahun 62. Jadi hanya 1 tahun, 2 tahun, paling lama 3 tahun. Akan tetapi khusus untuk ini saksi hidup Karbala yang hidup terus panjang, yaitu sosok paling lama kedua setelah anaknya. Siapa? Ali Zainal Abidin. Imam Ali Zainal Abidin hidup ba'da maqtalil Karbala 35 tahun. Beliau lahir tahun 38 Hijriyah, nututi kakeknya Amirul Mukminin 40 Hijriyah, umur beliau 2 tahun. Kakeknya Ali bin Abi Thalib wafat, kemudian bersama kakandahnya ammuh yakni Al-Imam Al-Hasan, kemudian dengan ayahnya Al-Husain sampai tahun 61 Al-Imam Al-Husain syahid. Kemudian kapan wafatnya Al-Imam As-Sajjad? 25 bulan Muharram
tahun 95 Hijriah. Silahkan dikurangi sendiri. Berapa? 61 dikurangi 95 dikurangi 61, yaitu 34 tahun, 35 tahun. Ini muddah imamatuh, masa kepemimpinan dan imam beliau 35 tahun ba'da maqtalil Husain. Oleh karena itu, ma qaddima lahu ta'aman, tidak diberikan air kecuali mazaja bidumu'i aini, bercucuran air matanya. Tidak diberikan makan, mengingat bagaimana beliau flashback keadaan saksi mata menyaksikan orang-orang mulia. Waqad qutila ma'ahu samaniyata asyara rajulan, 18 orang-orang mulia yang tidak ada kemuliaan di bumi seperti 18 orang tersebut. Saya akan bawakan sebagai penutup riwayat ini. An ba'dil mawalin al-Imam Ali Zainal Abidin, sebagian para pecinta pengikutnya, orang-orang yang berwilayah kepada Ali bin Abi Thalib, mengikuti beliau. Qala kharaja yawman ila as-sakhra, suatu kali ba'da maqtalil Husain, sinin minin, tahunan sudah 30 tahun lebih. Kharaja yawman ila sakhra, al-Imam Zainal Abidin keluar ke satu gurun, ke lembah. Fattabi'tuhu, aku ikutin dari belakang. Kemana imamuna? Imam kita mau kemana? Fawajadtuhu sajada ala hajaratin khashibah, aku temui beliau al-Imam Zainal Abidin as-Sajjad bersujud di atas batu yang kasar, batu yang terjal. Aku dengarkan, fawaqaftu, maka aku berhenti agak jauh di sampingnya. Wa ana asma' syahqatuhu wa buka'uh, aku dengarkan rintihan dan tangisannya. Wa akhsaitu lahu 1000 marrah, aku hitung tidak kurang 1000 kali beliau mengucapkan dalam sujudnya, bermunajat pada Allah dengan cucuran air matanya, mengatakan la ilaha illallah haqqan haqqa, tiada Tuhan selain engkau, engkau adalah Tuhan yang hak, Tuhan yang sebenarnya dan sebenarnya. La ilaha illallah ta'abbudan wa riqqa, tiada Tuhan kecuali engkau dan aku adalah hamba-Mu yang sebenarnya. Kemudian la ilaha illallah imanan wa sidqa, aku beriman kepada la ilaha illallah dan mempercayai la ilaha illallah dalam sujudnya 1000 kali. Summa rafa'a ra'sahu min sujudih, kemudian beliau mengangkat kepalanya dari sujudnya. Wa inna lihyatahu wajhahu ghamara bil ma' min dumu'i ainih, wajah dan janggutnya basah, deredesan air matanya beliau salawatullahi wasalamuhu alaih. Kemudian pecinta ini bertanya kepada al-Imam as-Sajjad, faqultu ya sayyidi ya ibna Rasulillah, junjunganku wahai putra Rasulillah, ama ana li huznika an yanqadi wa li bukaika an taqil, bukankah sudah waktunya kesedihanmu mulai sedikit berkurang, tangisanmu mulai berhenti? Sudah 30 tahun lebih kejadian Abi Abdillah dan engkau masih sujud menangis kepada Abi Abdillah, menangis kepada Allah, mengatakan la ilaha illallah dan lainnya. Faqala li, beliau mengatakan kepadaku, al-Imam as-Sajjad, waihaka, celakalah dirimu, inna Ya'qub ibn Ishaq ibn Ibrahim, sesungguhnya Ya'qub putra Ishaq putra Ibrahim Khalilullah Khalilur Rahman, kana nabiyan ibnu nabi, beliau adalah nabi putra nabi sampai Ibrahim. Wa kana lahu 12 ibnan, memiliki 12 putra. Fa ghayyiballahu wahidan minhum, kemudian Allah menggaibkan satu dari 12 putranya, yaitu Yusuf, ditangisinya sampai ibyadda aina, sampai saya akan bacakan teksnya. Fa ghayyiballahu wahidan minhum fasyaba ra'suh, menjadi beruban seluruh rambutnya, minal huzun, karena kesedihan Ya'qub ala Yusuf. Wahdaudaba dhahru, menjadi bungkuk tubuhnya, kering kerontang karena kesedihan. Minal ghammi wal ham, wa dhahaba basaruh minal buka, sehingga memutih matanya, menjadi orang yang basir karena menangis terus. Wa ibnuhu hayyun fi darid dunya, sedangkan putranya masih hidup di dunia, dan beliau memiliki 11 putra yang lainnya, satu hanya digaibkan jauh dari sisinya. Wa amma ana, sedangkan aku, putranya Al-Husain Ali Zainal Abidin, wa ana ra'aitu abi wa akhi, aku menyaksikan ayahku dan saudaraku Ali ibn Husain yang lainnya, wa 17 min ahli baiti, dan 17 keluargaku, sar'a maktulin, tercecer seperti domba di atas tanah.
fa kaifa yanqadhi huzni, bagaimana bisa hilang kesedihanku, bagaimana bisa berkurang air mataku aku menyaksikan di hadapan mataku. Pernah suatu kali beliau keluar di Madinah menyaksikan ada suqul qassabin, pasar yang biasa menyembelih kambing. Beliau tanya kepada qassab hada, orang yang hendak menyembelih, apakah engkau hala saqaita ma'an, tidakkah engkau telah memberikan air kepada domba ini? Bala ya benar Rasulullah, benar wahai putra Rasulullah, aku telah hilangkan dahaganya, aku telah berikan air padanya. Kemudian beliau menunjukkan wajahnya ke arah Karbala, menangis beliau. Ya Aba Abdullah, kalau domba saja tidak disembelih kecuali dihilangkan dahaganya, sedangkan engkau meronta-ronta kehausan tidak diberikan air. Al-kabshu la yudbahu hatta yurwa min dhama'in wa yudbahu ibn Rasulillahi atshana. Kalau domba saja tidak disembelih kecuali dihilangkan dahaganya, sedangkan engkau meronta-ronta kehausan tidak diberikan air. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hada Abi Abdullah. Sehingga beliau kalau ditanya Al-Imam Zainal Abidin, beliau ditanya ayyu musibatin as'ab ya ibn Rasulillah, musibah apa yang paling sulit wahai Aba Abdul, wahai Al-Imam As-Sajjad? Beliau mengatakan Asyam, musibah yang paling berat yang aku dapati adalah kejadian di Syam ketika aku menyaksikan wanita-wanita Fatimah Az-Zahra, wanita-wanita Zainab, wanita-wanita Atika, wanita Ruqayyah, semuanya dihinakan. Aku menyaksikan saudariku, putri daripada Al-Husain Ruqayyah, meminta ayah, aina abi, mana ayahku, mana Husain, mana Husain. Kemudian tangisan ini didengar di istana Yazid, diberikan, ditaruh di atas talam, ditutupi, dikirakan makanan. La uridu ta'aman, uridu abi, aku tidak ingin makanan, aku menginginkan ayahku. Aina abi al-Husain? Dikatakan dengan tertawa, terbahak-bahak mengejek Ruqayyah. Hada ma turidin, ini yang kau inginkan wahai putri Husain. Ini adalah ra'su abik, ini kepalanya ayahmu. Awaili ala Ruqayyah. Beliau merobohkan tubuhnya di kepala Abi Abdullah. Kemudian beliau menggerakkan kepala, ya Abah, manil ladzi khaddaba syaibatuk, siapa yang telah mewarnai jenggot putihmu dengan memerah darahmu ya Abah? Manil ladzi hazza ra'suk, siapa yang telah melepaskan kepalamu ini wahai Abah? Manil ladzi aitamani ala sighar sinni, siapa yang telah menjadikan aku anak yatim sedangkan aku masih balita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kita akhiri dengan sebuah ayat. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Amma yujibul muttarra idza wa yakshifus su'. Amma yujibul muttarra idza da'a wa yakshifus su'. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma bihaqqil Husain wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa akhi wa tis'atil ma'sumin min durriyatihi wa bani, farrij 'anna wa an muslimin fi Palestin wa Gaza ya Allah. Berikan kemenangan semua orang-orang yang tertindas ya Allah. Berikan kemenangan Palestina dan Gaza ya Rabb. Allahumma farrij 'anna farajan 'ajilan kalamhil basari aw huwa aqrab. Segerakan kemunculan imam zaman kami. Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kulli muhtaj washfi mardana wa mardal mu'minina wal mu'minat. Kalau ada yang sakit dari kami, berikan kesembuhan mereka ya Allah. Sampaikanlah hajat kami, hajat dunia wal akhirah. Allahumma taqabbal minna bi ahsani qabulik. Jadikanlah tangisan dan majalis ini adalah takhira yaumil ma'ad, amal baik kita kelak yaumil qiyamah. Ya arhamar rahimin, bayyid wujuhana, gabungkanlah kami wahsyurna ma'a Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma rzuqna ziyaratal Husain fid dunya. Berikanlah kesempatan kami taufik ziarah kepada Abi Abdullah di dunia dan syafaat Al-Husain yaumal qiyamah ya arhamar rahimin. Ala hadhihi an-niyya wa kullu niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatiha ma'as salawat. صل على محمد آل